Mencari jalan. Jangan percaya kalau tidak mengerti, sekalipun hal itu dikatakan oleh gurumu sendiri. Penuh perhatian, tanpa pemikiran, sadar dan waspadalah akan apa yang berlangsung di luar diri, dan terutama yang berlangsung di dalam diri. Dhammapada 1. Segala perbuatan buruk didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dihasilkan oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran buruk, penderitaan pun akan mengikuti seperti roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. 2. Segala perbuatan baik didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dihasilkan oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran bersih, kebahagiaan pun akan mengikuti seperti bayang-bayang tak pernah meninggalkan dirinya. 3. Ia menghinaku, ia memukulku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Kebencian dalam diri mereka yang diracuni pikiran-pikiran seperti itu tidak akan pernah berakhir. 4. Ia menghinaku, ia memukulku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Kebencian dalam diri mereka yang telah bebas dari pikiran-pikiran seperti itu akan segera berakhir. 5. Kebencian tidak dapat dipadamkan dengan kebencian. Hanya sikap tidak membenci yang dapat mengakhirinya. Inilah hukum yang abadi. 6. Banyak orang tidak menyadari bahwa dalam permusuhan mereka akan binasa. Bagi mereka yang telah sadar, segala permusuhan pun segera berakhir. Orang duniawi dalam menempuh liku-liku kehidupannya mungkin akan putus asa atau memasuki alam maya yang berakibat kama, derita. Orang yang menempuh jalan tengah dalam liku-liku kehidupannya mungkin putus asa atau menembus anicca, dukkha, samsara menuju kebebasan. Karena pengaruh loba, dosa, moha, orang duniawi melekat. Penempuh sang jalan setelah melihat dan mengerti justru melepaskan, pasrah. Karena pengaruh loba, dosa, moha, orang sibuk dengan berbagai keinginan yang hanya menimbulkan berbagai keruwetan belaka. Karena pengaruh sang jalan, orang justru menyederhanakan keperluannya sehingga memiliki banyak waktu guna menikmati ketentraman hidup. Pikiran yang terbagi-bagi tidak mempunyai kekuatan. Hanya pikiran yang memusat yang berkekuatan untuk menembus kebenaran awija. Maka tak heran, orang duniawi sibuk dengan dunianya, sedangkan pencari jalan melepaskan kesibukannya dan mencari ketentraman. Di dalam ketenangan orang duniawi tidak tahan lama. Gelisah, kemudian mencari sensasi. Sebaliknya pencari jalan tengah, di dalam ketenangan menikmati hidup dengan rasa bahagia, dan dengan tenaga utuh menyelami dhamma. Seorang Arya bisa dikasihi maupun dibenci seperti halnya orang duniawi pada umumnya. Malah ada ungkapan yang mengatakan, Buddha itu manusia biasa. Tidak ada gunanya mengajari orang yang tidak mau belajar. Tapi lebih berbahaya lagi bila menguraikan dhamma kepada si pencuri kebenaran.
Jaranglah orang duniawi yang bisa menerima serta memperbaiki kesalahan dirinya jika diberitahu oleh orang lain akan kesalahannya. Pada umumnya mereka akan membandingkan kesalahannya yang secara nurani sebenarnya telah disadarinya dengan kesalahan orang lain yang lebih besar. Seolah dengan demikian, kesalahan dirinya boleh dipertahankan. Maya. Jangankan kesalahan yang dikatakan orang lain, yang disadari oleh diri sendiri pun sulit untuk diakui dan diterima oleh diri sendiri. Penempuh jalan tengah pun sulit mengatasi hal ini. Karena bila berhasil, berarti ia telah menaklukkan dirinya sendiri.